نويت صوم غد عن أداء فرض السهر رمضان هذه السنة فرضا لله تعالى رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahu 'azim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan doiriyah batiniah kita. Lisan bersolawat terus, tidak pernah ada henti-hentinya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah membicarakan tentang apa yang dinamakan niat, di dalam kita niat berpuasa di bulan Ramadan, kemudian langkah yang harus kita jaga lagi adalah puasa kita. Gimana puasa kita setelah dengan niat yang bagus, niat yang tulus, niat yang ikhlas, maka puasa ini harus dijaga dengan berbagai macam aspek. Baik dari aspek segi positif, segi negatif, yang semua itu berujung dengan kita tidak bisa menjaga akhlak kita. Puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan, yang ini merupakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wa ma kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban-kewajiban hamba Allah yang takwa, hamba Allah yang benar-benar punya iman, hamba Allah yang benar-benar diridhoi, diberikan suatu rahmat dan hidayah. Hanya mereka-mereka yang akan benar-benar bisa ikhlas menunaikan ibadah puasa Ramadan. Puasa Ramadan yang kita jalankan mulai dari pagi harus kita jaga dengan segala hal. Di antara yang berbau positif, misalkan kita di dalam puasa Ramadan kita perbanyak, selama bulan Ramadan ini, dalam puasa kita ini, kita perbanyak ini. Perbanyak zikir, perbanyak sholat duha, sholat fardu tidak pernah kita tinggalkan. Kemudian sholat tahajud tengah malam 8 rakaat terus, sholat tarawih rajin. Ini dari segi positif. Berbanyak itikaf di dalam masjid Baitullah, dengan kita berbanyak beristighfar. Ketika hamba Allah beristighfar dengan istighfar yang ikhlas, astaghfirullahaladzim, dengan istighfar yang bagus ini, maka Allah akan berikan 4 keistimewaan, yaitu apa? As-sabirina, kesabaran, as-sadiqina, yaitu kejujuran, wal hanitina, kekhusyuan, khusyuk di dalam kita menjalankan apa, dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dari rentengan atau bisikan iblis, wal munfikina, dan kita diberikan rezeki berlimpah. Ini kekuatan istighfar. Nah, bulan Ramadan ini sesuai dengan firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Zikir sebanyak-banyaknya, minimal lah 1000 kali. Sekarang ini kita lagi sahur,
Setelah syahur, kemudian sholat tahajud, dilanjut dengan sholat yang lain, sholat sunnah yang lain, kemudian baca istighfar. Jangan setelah selesai sahur, kita bubuk lagi. Bangun-bangun sudah nggak subuhan, nggak sholat subuh, percuma. Apapun bentuknya yang kita lakukan ketika kita syahur bulan Ramadan ini, sahur ini mengandung suatu keistimewaan yang luar biasa, di mana malaikat mendoakan kita, memintakan ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dimintain ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu oleh malaikat. Suatu hal keistimewaan buat umat Muhammad seperti ini. Ketika sahur, mari kita sahur. Dilanjut dengan surat-surat sunnah yang lain. Ingat dunia fata morgana, dunia kita sebentar. Puasa Ramadan sudah, ini merupakan suatu hal cuma sekilas. Hari ini, kemarin kita sudah hari pertama. Sekarang ini kita sudah nggak terasa masuk hari kedua. Nanti tahu-tahu kita udah masuk pertengahan bulan Ramadan. Tahu-tahu masuk dalam malam Lailatul Qadar. Tahu-tahu akhir daripada Ramadan. Cepat sekali waktu ini. Makanya kesempatan bulan Ramadan ini, kesempatan kita berpuasa ini, kita gunakan puasa ini sebagus-bagusnya. Mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan keistimewaan, dengan lipatan-lipatan pahala. Di balik semua ini, di balik puasa bulan Ramadan. Mari kita gali. Ini dari segi positif. Mari kita gali sebanyak-banyaknya. Allah berikan kesempatan kita untuk bisa menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan. Ini merupakan suatu hal pilihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihan kita. Mereka yang gak bisa menyaksikan atau gak bisa menyambut datangnya bulan Ramadan, mereka sudah diambil duluan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan. Kita diberikan kesempatan, diberikan untuk bisa memunajatkan diri, mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak kita gunakan waktu-waktu kita dengan berbanyak sedekah? Sedekah kita besarkan, tidak pandang bulu. Sedekah kita berikan mereka yang minta, mereka yang membutuhkan. Akan lebih diterima dengan afdal sedekah yang kita berikan kepada mereka yang membutuhkan daripada sedekah kita berikan kepada mereka yang enggak membutuhkan. Bulan Ramadan, puasa ini, mari kita isi dengan aspek-aspek yang berbau positif. Ini dari segi positif. Dengan puasa Ramadan ini ada lagi dari segi negatifnya. Negatifnya apa? Kita tidak bisa berusaha untuk menahan amarah kita. Puasa yang kita lakukan rata-rata mereka tidak ikhlas. Satu. Yang kedua, rata-rata kita lakukan dengan cara hanya menahan lapar dan haus. Dua. Yang ketiga, kita tidak bisa menahan amarah. Yang keempat, kezaliman, kebatilan masih kita terapkan di dalam puasa bulan Ramadan ini. Ini merupakan ajaran-ajaran iblis yang tidak bisa kita buang. Ma'asyiral muslimin, muslimat jamaah PPA yang Ustaz Takdim Ustaz muliakan. Mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Waktu kita sahur ini, niat kita bagus. Nawaitu saumal qatin an adai fardis sahri Ramadana hadisanati fardalillahi ta'ala. Niat kita bagus. Puasa kita benar-benar ikhlas, menahan segala amarah apapun bentuknya itu. Meskipun banyak yang memancing amarah kita, banyak yang menggibah segala apa yang harus kita gibah. Misalkan, kita jauhi semuanya ini. Segala sesuatu kita lakukan yang bertujuan untuk banyak fadilahnya. Memang kalau puasa ini sudah mendekati jam 12 ke atas, udah hawanya ini sudah lapar, hausnya minta ampun, pembawaannya emosi. Orang kalau sudah lapar, belum makan, belum minum, emosi mesti ini. Mesti tertonjolkan nomor satu.
kesenggol sedikit aja, sudah, wah, keluar nih lisan yang gak enak. Beruntunglah mereka-mereka yang menjadi golongan hamba Allah yang ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Mereka yang dekat dengan kesabaran, tidak meninggalkan sholat, beruntung sekali. Bahkan badas lagi orang yang tipenya puasa Ramadan dijalankan, sholat fardu ditinggalkan. Karena saking menahan lapar dan haus sampai tidak mau sholat. Ada. Jadi sesuatu yang fardu, mari kita kerjakan. Ibadah puasa bulan Ramadan, kita kerjakan. Ini adalah kesempatan kita, berkali-kali Ustaz bilang, kesempatan kita untuk memunajat pada Allah. Kesempatan kita untuk dekat pada Allah. Kesempatan kita 1 bulan ini untuk menanamkan pahala amaliah-amaliah yang bagus, yang nanti dilipat gandakan di akhirat. Dilipat gandakan. Ustaz, saya puasa Ramadan, wah rezeki saya tambah nggak aturan, saya sepi sekali, nggak punya ini, nggak punya itu. Ustaz, saya begini-begini di bulan Ramadan tambah kecekek, pekerjaan sepi. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Apapun di bumi ini rezekinya udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Instal du rizqa misodaqati, hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersedekah, perbanyak sedekah dengan ikhlas. Kunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Keikhlasan yang kita bentuk, keikhlasan yang kita keluarkan, baik dari lisan maupun pikiran maupun amal maupun gerakan yang kita tonjolkan, ini merupakan suatu hal yang akan disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bulan Ramadan ini, baik dari segi positif, dari negatif, kita hilangkan, positif kita tonjolkan. Dan saksi-saksinya para malaikat, Allah memberikan suatu hal yang lebih. Di bulan Ramadan perbanyak sholawat. 1 sholawat Allah akan bersolawat 10 sholawat kepada mereka yang bersolawat pada kekasihnya. Ini merupakan suatu keistimewaan. Kita dikasih keistimewaan, kita dikasih rezeki, kok kita tidak mau menerima. Di bulan Ramadan rezekinya berlipat. Dalam arti rezeki rahmat, rezeki berkah berlipat. Kenapa kita tidak mau menerima? Ternyata mata kita ini buta. Yang kita terima adalah suatu hal yang berpandangan atau berbentuk uang. Yang ini sifatnya fata morgana. Ini sifatnya hanya di dunia saja. Sedangkan suatu hal kelipatan rezeki yang berbau akhirat, berbau pahala, kita enggan menerimanya. Ma'asyiral muslimat rahimatun, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita galang hati kita bersihkan dengan benar-benar suatu hal yang Allah ridhoi. Kita bersihkan dengan segala apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai berujung tanduk suatu hal yang berbau ghibah, berbau gosip, berbau fitnah. Apalagi di bulan Ramadan ini kita gibraskan. Jangan sampai kita menggibraskan fitnah. Jangan sampai kita menggibraskan segala sesuatu yang berbau dosa. Ini bulan Ramadan. Jaga kesucian bulan Ramadan. Siapa yang menjaga kesucian bulan Ramadan, merupakan bulan yang suci di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi mendekati malam Lailatul Qadar, maka Allah akan jaga mereka. Satarul muslimin wa satarullah fid dunya wal akhirah. Sama dengan siapa yang menjaga aib orang muslim, maka Allah akan menjaga aib orang itu dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 langkah, 2 langkah. Hari kedua ini kita sudah niat puasa hari kedua. Mudah-mudahan besok Allah berikan kekuatan dari diri kita itu untuk bisa menjalankan ibadah puasa full dengan khusyuk dan ikhlas di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jalankan semua dengan niat yang kuat, dengan sholat kita yang khusyuk,
wal khanitina wal munfikina, rezeki yang berlimpah akan datang. Wa yarzuqu min haitsu la tasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha baliul amru qad ja'ala likulli syai'in qadra. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabila taufik wal hidayah, mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah kuat di dalam menunaikan ibadah puasa 1 bulan penuh dengan khusyuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.